satu kasih sejati. Tuhan, ajarku mengerti. Diampuni itu sangat indah. Diampuni itu mulia. Yang kau rindukanku bahagia. Ku mau memberi yang ku terima. Mengampuni itu kasih. Mengampuni itu indah. Damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu murni. Mengampuni itu rela. Takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan dari awal. Dalam kegelapan hatiku, tak hentinya anugerahmu. Engkaulah satu kasih sejati. Tuhan, ajarku mengerti. Diampuni, diampuni itu sangat indah. Diampuni itu mulia. Yang kau rindukanku bahagia. Ku mau memberi yang ku terima. Mengampuni, mengampuni itu kasih. Mengampuni itu indah. Tak sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu murni. Mengampuni itu rela. Takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama. Yesus, mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau mengampuni. Kami mau mengampuni sesama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Engkaulah sumber perhatian
harapan. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu murni, mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa, hati yang melimpah. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu murni, mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa, ampuni sesama, takkan ku tolak, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa, ampuni sesama. Sekali lagi, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa, ampuni sesama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu. Sekali lagi kami mohon ampun kepadamu Tuhan. Di sini kami mau mengampuni sesama kami Tuhan. Di sini kami mau mengasihi sesama kami Tuhan dengan segala kerelaan hati kami, kerendahan hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang rindu akan firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, sertai kami, berikan kami berkat, berikan kami urapan-Mu Tuhan melalui hamba-Mu nanti yang akan memberitakan firman Tuhan. Berikan kami rema, berikan kami hikmat-Mu Tuhan supaya apa yang kami dapat nantinya dalam berkat firman Tuhan ini bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berikan kami pikiran yang fokus kepadamu. Berikan kami hati yang benar-benar tertuju kepadamu. Berikan kami hati yang benar-benar selalu haus akan firman-Mu Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan dan kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan. Kami bersyukur, segala puji dan hormat, segala syukur hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Sejahtera Tuhan kiranya dilimpahkan kepada kita sekalian, jemaat di rumah masing-masing dan pemirsa
dimanapun juga Anda berada. Pokok renungan Sapaan Gembala pada saat ini bertemakan damai sejahtera Kristus. Saya ulangi, damai sejahtera Kristus. Nanti kita baca itu di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 15 ya. Dalam perjanjian lama banyak disinggung hanya damai sejahtera ya. Cuma damai sejahtera. Beberapa ayatnya kita bisa baca dalam Alkitab nanti ya. Tapi perjanjian baru mengemukakan damai sejahtera Kristus. Ada penambahan kata Kristus dan itu penting. Damai sejahtera yang dikemukakan dalam perjanjian lama, damai sejahtera Kristus dikemukakan dalam perjanjian baru. Damai sejahtera Kristus bertumpu pada damai sejahtera. Sedikit saya ingin menyampaikan ilustrasi tentang damai sejahtera. Bagaimana saya mencoba untuk menggambarkan lebih dulu kira-kira apa yang dimaksudkan dengan damai sejahtera itu. Suatu hari di sebuah kerajaan, seorang raja mengadakan lomba melukis yang membuat para pelukis tersohor dari beberapa negara berdatangan. Lomba tersebut memakai tema damai sejahtera. Raja mengatakan bahwa para pelukis diberi waktu 3 hari dan pelukis terbaik akan diberikan hadiah oleh raja. 3 hari kemudian hanya ada 3 pelukis yang berhasil menyelesaikan lukisan mereka dan memberikannya kepada raja. Lukisan pertama adalah lukisan tentang sebuah danau biru yang bening dengan banyak ikan di dalamnya. Di tengah danau tersebut ada perahu kecil dan orang tersebut memancing sambil bersiul-siul di atas perahu tersebut. Suasana saat itu langit biru dan angin berhembus sepoi-sepoi. Itulah damai sejahtera, kata pelukis pertama. Lukisan yang kedua menggambarkan sebuah gunung hijau dengan bentangan sawah yang luas serta udara yang sejuk. Matahari bersinar cerah di area pegunungan itu. Sementara itu ada 2 orang yang duduk di bawah pohon rindang sambil tertawa-tawa. Inilah damai sejahtera, ujar pelukis kedua. Lukisan terakhir berupa gambar laut luas yang kelam karena terjadi badai. Ada kilatan petir di mana-mana dan angin berhembus kencang. Serta batu-batu karang yang diterjang ombak. Namun di tengah keadaan yang bergolak itu, dalam sebuah batu karang yang berlubang, ada 3 burung pipit yang bersiul riang. Inilah damai sejahtera, kata pelukis ketiga. Setelah melihat ketiga lukisan tersebut, raja mengatakan, "Aku setuju dengan lukisan ketiga." Melalui ilustrasi ini kita bisa melihat bahwa damai sejahtera bukanlah keadaan di mana Anda berada dalam keadaan atau posisi nyaman dan tanpa masalah. Keadaan itu disebut zona nyaman. Damai sejahtera adalah keadaan di mana seseorang tetap bisa tersenyum ketika badai masalah datang menerpanya. Damai sejahtera adalah keadaan di mana seseorang tetap bisa tersenyum ketika badai masalah datang menerpanya. Apakah
Damai sejahtera yang disebutkan di dalam perjanjian lama itu diabaikan. Apakah damai sejahtera dalam perjanjian lama itu patut dilupakan? Ada beberapa hamba Tuhan yang memandang bahwa perjanjian lama telah lewat dan kita hidup di dalam perjanjian baru. Seyogyanya, sewajarnya katanya tidak perlu kita terlalu menaruh perhatian pada apa yang ditulis dalam perjanjian lama. Benarkah seperti itu? Saya katakan tidak. Justru dalam surat Roma dikatakan sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, ya, dalam perjanjian lama dahulu maksudnya telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ya, itu justru ditulis dalam perjanjian baru. Rasul Paulus dengan kecerdasan ilahinya menulis kepada jemaat Tuhan di Roma. Segala sesuatu yang ditulis dahulu perjanjian lama, termasuk damai sejahtera yang dikemukakan dalam perjanjian lama, itu ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Jangan kita abaikan. Sebab itu menjadi pelajaran bagi kita. Kita mau lihat di dalam Bilangan pasal 6 tentang damai sejahtera itu dikatakan demikian. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya. Sesudah Tuhan menghadapkan wajahnya, nyawa besar wajah Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Menghadapkan wajahnya, kata firman Tuhan, bukan memalingkan wajahnya. Menghadapkan wajahnya, bukan menyembunyikan wajahnya. Karena Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mazmur katakan orang yang tulus akan memandang wajahnya. Orang yang tulus tidak dapat memandang wajahnya apabila Tuhan tidak menghadapkan wajahnya kepadamu. Penting Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam wajahnya tergambar jelas damai sejahtera. Tatkala saya dan saudara memandang wajahnya, orang yang tulus memandang wajahnya, damai sejahtera itu memenuhi hati kita. Kemudian di dalam Imamat dikatakan lebih jauh tentang damai sejahtera ini. Masih ini damai sejahtera dalam perjanjian lama. Aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu. Aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu. Dalam kitab Nabi Yesaya juga dikemukakan dari sejak zaman Musa. Dalam Pentateuch, dalam 5 kitab Musa disebutkan tentang damai sejahtera sampai pada zamannya Yesaya hidup. Musa hidup pada zamannya, Yesaya juga hidup pada zamannya. Mereka hidup pada zamannya masing-masing. Tapi nampaknya sepanjang zaman damai sejahtera itu dikemukakan. Ya, Yesaya katakan, ya Tuhan, engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Yesaya 26 katakan itu. Ya Tuhan, engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Kami yang bagaimana itu saudara? Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Kami yang dimaksud di sini bagaimana? Itu kami yang ditulis dalam kitab Nabi Yesaya. Ambillah aib yang ada pada kami. Ya, kami yang menanggung aib. Ada aib pada kami. Tapi sekalipun ada aib pada kami, kita boleh melihat bagaimana Tuhan itu sumber damai sejahtera. Ya Tuhan, engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Kami yang ada aib, Tuhan berikan damai sejahtera. Oh betapa
kita berkepentingan dengan Tuhan yang menjadi sumber damai sejahtera itu. Ya saya juga katakan, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Kami di waktu kesesakan, Tuhan menyediakan damai sejahtera. Di waktu kesesakan pun Tuhan itu masih menyediakan damai sejahtera. Kepedulian Tuhan, perhatian Tuhan terhadap kami, terhadap orang yang di waktu kesusahan itu benar-benar terbukti. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Terus saya ingin berlanjut terus, saudara, masih pada damai sejahtera di perjanjian lama. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kalau dikatakan tumbuh itu berarti sesuatu yang hidup, bukan sesuatu yang mati. Damai sejahtera itu adalah sesuatu yang hidup di dalam kita. Nanti kita sampai pada damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Itu yang ditulis dalam perjanjian baru. Saya masih bacakan ayat-ayat dalam perjanjian lama. Dalam Yesaya dikatakan damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Mereka yang dekat itu umat pilihan Israel, mereka yang jauh itu asalnya dari bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa bukan Israel. Tetapi mereka yang jauh dan mereka yang dekat didekatkan oleh darah Kristus. Darah Kristus itu mendekatkan mereka yang jauh dan mereka yang dekat. Damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Kemudian di zaman Yeremia, zaman Musa, zaman Yesaya, zamannya Yeremia dikatakan begini, sebab aku huruf besar Tuhan ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera. Jadi damai sejahtera Tuhan itu rancangan Tuhan. Tuhan merancangkan damai sejahtera. Tuhan tidak merancangkan kecelakaan bagi kita, tapi Tuhan merencanakan rancangan damai sejahtera. Dalam Nahum sampai pada Nabi Nahum, saudara, dari zamannya Musa terus bergerak terus sampai pada zamannya Nahum dikatakan begini. Lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Jadi berita damai sejahtera itu dikabarkan sampai di atas gunung-gunung. Di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Damai sejahtera yang dikemukakan dalam perjanjian lama penting artinya bagi kita. Sekarang kita menginjak lebih jauh. Kalau tadi bagian 1 Romawi dari damai sejahtera di perjanjian lama, sekarang coba kita melihat damai sejahtera pada Romawi 2. Poin yang kedua, poin penting yang kedua, hendaklah damai sejahtera Kristus, itu tertulis dalam Kolose pasal 3. Saya sebutkan Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ya. Damai sejahtera Kristus. Kita baca baik-baik dan teliti baik-baik, saudara. Kata-kata dalam Alkitab itu begitu luar biasa. Ya. Alkitab tidak katakan begini ya, damai sejahtera Yesus Kristus, bukan.
damai sejahtera Kristus. Alkitab tidak katakan damai sejahtera Kristus Yesus. Tidak. Alkitab cuma katakan damai sejahtera Kristus. Alkitab juga tidak katakan damai sejahtera Yesus. Tidak. Alkitab katakan damai sejahtera Kristus. Alkitab juga tidak katakan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Tidak. Tapi Alkitab katakan damai sejahtera Kristus. Lalu timbul pertanyaan pentingnya, ya. Apakah Yesus Kristus? Apakah Kristus? Apakah Kristus Yesus? Apakah Yesus? Apakah Tuhan Yesus Kristus itu pribadi yang lain, Yesus yang lain? Tidak, saudara. Kita berpedoman pada kitab suci. Istilah yang dipakai Yesus Kristus, Kristus Yesus, Yesus, Tuhan Yesus Kristus, Kristus itu satu pribadi yang sama, bukan pribadi yang lain. Sebutannya berbeda-beda. Ya, tatkala Alkitab kemukakan Yesus Kristus, ada pesan yang dibawa, pesan yang berbeda dalam istilah kata Yesus Kristus. Tatkala Alkitab berbicara tentang Kristus Yesus, ada pesan yang dibawa di dalam Kristus Yesus. Tatkala Alkitab berbicara tentang Yesus, ada pesan tersendiri yang dibawa. Ada sesuatu pesan di dalam kata Yesus. Dan tatkala Alkitab menekankan tentang Tuhan Yesus Kristus, ada juga pesannya tersendiri. Dan kita tinggal mengumpulkan masing-masing. Pribadi yang unik dan menarik ini, yaitu pribadi Yesus, pribadi Kristus Yesus, pribadi Yesus Kristus, pribadi Kristus, pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dengan sebutan yang berbeda-beda ini, kita diajar oleh Tuhan untuk bisa mengumpulkan pesan-pesan yang ada di dalam masing-masing kata ini. Mengumpulkan semua pesan-pesan dibawanya, yang dibawa di dalam istilah-istilah ini. Dan luar biasa menariknya, saudara ya. Luar biasa menariknya. Coba kita sekarang melihat damai sejahtera Kristus. Ya. Kata Kristus yang dikemukakan di dalam kitab Kolose, sebab damai sejahtera Kristus itu dikemukakan dalam surat Kolose. Surat Kolose juga yang pertama, pasal pertama ayat 27 katakan, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Ya. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Damai sejahtera Kristus. Lalu dijelaskan Kristus itu yang bagaimana, pesan apa yang dibawa di dalam kata Kristus itu. Alkitab katakan Kristus ada di tengah-tengah kamu. Saya tertarik dengan istilah di tengah-tengah kamu. Kalimat ini bukannya tanpa arti, saudara. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ya, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kalau Kristus ada di tengah-tengah kamu, pastilah damai sejahtera Kristus juga ada di tengah-tengah kamu. Konsekuensinya begitu ya. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Damai sejahtera Kristus, ya. Kristusnya dengan damai sejahtera itu menjadi satu kesatuan. Damai sejahtera Kristus kata Alkitab. Kalau Kristus ada di tengah-tengah kamu, pastilah damai sejahtera Kristus juga ada di tengah-tengah kamu. Agar Kristus ada di tengah-tengah kamu, Alkitab katakan jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Dalam kitab Kejadian itu ada ayatnya, ya, cari sendiri.
Lalu Alkitab juga katakan supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Di tengah-tengah kamu. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Berarti damai sejahtera Kristus juga ada di tengah-tengah kamu. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Itu berarti dia hadir di tengah-tengah kita. Keberadaannya, kehadirannya ada di tengah-tengah kamu. Persoalannya adalah apakah kita bisa merasakan kehadirannya, keberadaannya di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kamu, kata firman Tuhan. Ya, pastikan dia hadir di tengah-tengah kamu, di tengah-tengah kita, di tengah-tengah saya dan saudara. Sebab Kristus ada di tengah-tengah kamu. Apabila kehadirannya tidak nyata di tengah-tengah kita, apabila kita tidak bisa merasakan Kristus ada di tengah-tengah kamu, boleh jadi masih ada dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tuhan tidak mau berdampingan, hidup berdampingan dengan damai bersama dewa-dewa asing. Tuhan tidak mau. Ya, kita dihadapkan pada satu pilihan. Atau dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, atau Kristus yang ada di tengah-tengah kamu. Tidak ada netralitas dalam hal ini. Ya. Kehadiran Kristus tidak nyata di dalam kita. Oleh sebab barangkali ada dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Yang kita sembunyikan, yang kita rahasiakan. Tuhan menjauhkan itu, Tuhan menyerukan, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Kalau Kristus, kehadirannya, Kristus ada di tengah-tengah kamu, keberadaannya tidak nyata dalam kita. Barangkali, saya tidak bermaksud menghakimi saudara, ya. Saya tidak bermaksud menuduh saudara, itu sebabnya saya pakai kata barangkali. Tapi itu yang Alkitab katakan. Ada perbuatan mesum. Kalau ada perbuatan baik, oke, itu baik. Tapi bukan perbuatan baik, perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Yang menjadikan Kristus tidak ada, yang menjadikan Kristus tidak hadir dalam kehidupan kita, keberadaannya tidak bisa kita rasakan karena ada dewa-dewa asing, ada perbuatan mesum. Saya mau lanjut terus ya, sabar dengan saya sedikit lagi, sabar. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, ya. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Kita banyak bermasalah dengan hati. Begitu saudara ya. Saya tekankan kita banyak bermasalah dengan hati. Dan itu sebabnya dari hatiku saat ini menjerit hatiku. Oh hatiku. Ya. Tapi kalau Alkitab mengatakan hatimu, semua termasuk hatiku, termasuk juga hati Anda sekalian. Hatimu, oh hatimu, begitu sepertinya keluhan Tuhan terhadap kita. Kita banyak bermasalah dengan hati, itu sebabnya Alkitab memperhatikan, dia menerawang ke dalam hati kita, dia melihat ke dalam hati kita. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Apabila tidak ada damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, ini yang penting. Saya ulangi saudara, kalimat-kalimat penting. Saya ulang-ulang, jangan menjadi bosan, tapi biar kiranya itu mendarat di tanah hati kita yang baik, mendapat tempat di tanah hati kita yang baik. Apa yang ada dalam hatimu? Hatimu, oh hatimu.
Sepertinya keluhan Tuhan bilang begitu. Alkitab berbicara tentang hatimu. Tuhan berkata kepada Kain, mengapa hatimu panas? Nah itu saudara. Mengapa hatimu panas? Andaikan damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, ya, andaikan itu ada, pastikan ada. Apakah hatimu panas? Begitu. Kalau saja ada damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, apakah hatimu panas? Mengapa hatimu panas? Ya, itu Tuhan berkata kepada Kain. Lalu Tuhan berkata kepada Abraham dalam kitab Kejadian 21. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu. Nah itu saudara ya. Kalau Kain hatimu panas. Kalau Abraham hatimu sebal. Ya. Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Bahkan dalam Kejadian 21 ayat 11 dikatakan, hal ini sangat menyebalkan Abraham. Bukan cuma sebal, bukan cuma pada Abraham sebal hatimu, ada sesuatu sebal hatimu, tapi Alkitab katakan hal itu sangat menyebalkan Abraham. Apa yang membuat Abraham ini sangat menyebalkan? Tidak lain tentang anak dan Sarah, istri Abraham. Abraham punya alasan cukup kuat sebal, ya. Dia punya alasan cukup kuat sebal terhadap Sarah sebab Hagar dan Ismail itu usul yang diajukan kepada Abraham. Ya, usul supaya lahir di pangkuanku. Ya, dia berikan budaknya kepada Abraham. Di samping kekurangan yang ada pada Abraham, saya melihat pria yang satu ini cukup hebat. Ya, ada kekurangannya. Alkitab tidak menutup-nutupi itu. Ya. Tetapi juga sisi yang lain, pria ini, Abraham ini hebat. Saya melihat pria yang satu ini cukup hebat. Dari seorang istri itu Sarah yang sangat menyebalkan, begitu ya. Lewat proses panjang yang membutuhkan waktu, Sarah berubah dari istri yang menyebalkan, mengalami keubahan dalam karakternya, mengalami keubahan dalam hidupnya. Dalam surat 1 Petrus 3 ayat yang ke-6 disebut istri yang taat. Ini bukan main saudara. Dari istri yang menyebalkan, dari istri yang sangat menyebalkan, itulah Sarah, sampai menjadi istri yang taat. Di situ kita bisa melihat keunggulan daripada Abraham. Alkitab katakan sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Kemampuan seorang suami, itulah Abraham. Ya, kita yang mengikuti jejak Abraham adalah baik jika kita bisa menjadi bapak seperti Abraham yang punya kemampuan mengubah Sarah dari sangat menyebalkan menjadi taat. Itu prestasi suami yang patut diacungi jempol. Barangkali Anda belum menikah, saya belum menikah, saya masih pria lajang, baiklah. Tapi pastikan Anda bisa meneladani Abraham. Ya, kalau Anda ingin menjadi suami yang patut diacungi jempol seperti Abraham, ya saudara, punya sedikitnya niat, punya sedikitnya keraguan. Dalam diriku ada kemampuan. Nah ini penting ya. Bukan cuma kemauan, tapi kemampuan. Ya. Hatimu panas dikemukakan Tuhan.
kepada Kain. Hatimu sebal, itu Abraham. Lalu Alkitab juga menyebut hatimu kesal. Sebal, kesal. Isabel berkata kepada Ahab, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Jadi kalau ada damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, ya, apakah hatimu panas? Apakah hatimu sebal? Apakah hatimu kesal? Ya. Hatimu panas tentu ada sebabnya. Hatimu kesal tentu ada sebabnya. Hatimu sebal tentu ada sebabnya. Dalam kitab Imamat disebutkan juga, membenci saudara di dalam hatimu, membenci saudaramu di dalam hatimu. Jadi dalam hatimu itu ada kebencian. Kalau damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, mungkinkah dalam hatimu ada kebencian? Ya. Saya yakin damai sejahtera Kristus itu akan mengusir, akan mendesak keluar hatimu yang panas, hatimu yang kesal, hatimu yang sebal, ya. Hatimu yang di dalamnya ada kebencian itu bisa didepak keluar, didesak keluar dari dalam hatimu. Lalu Alkitab masih bilang juga tentang hatimu, ya. Hatimu, oh hatimu. Sepertinya Tuhan mengeluh begitu, ya. Hatimu muak. Nah itu lagi saudara. Kesal, panas, sebal, ada kebencian, muak. Hatimu muak mendengar peraturanku. Macam-macam hati kita ini. Tuhan menembus ke dalam hati kita, dia memeriksa hati kita. Ya, dia melihat ada sesuatu dalam hatimu. Jangan timbul pikiran dursila di dalam hatimu. Dalam Ulangan disebutkan itu, ada ayatnya. Jangan timbul pikiran dursila di dalam hatimu. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba. Hati sebal, hati panas, hati kesal, hati muak, hati yang ada kebencian, hati keras, hati yang ada pikiran dursila. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba. Lalu Alkitab juga mengupas tuntas tentang hatimu ini, dikatakan keangkuhan hatimu. Hatimu angkuh. Begitu saudara. Tuhan tidak menuduh kita sembarangan, tapi dia menemukan bukti-bukti memang ada. Yeremia menuliskan itu di dalam kitabnya, dalam suratnya. Ya, dalam kitabnya, kitab Nabi Yeremia 49, keangkuhan hatimu. Lalu Alkitab juga menerawang hatimu. Hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung. Bukan hatimu hanya tertuju pada Kristus, tapi tertuju kepada pengejaran untung. Hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung. Ya. Rugi gak mau, untung mau. Alkitab menyebut ada keuntungan haram, ada keuntungan gelap. Ya saudara, itu keuntungan yang dikejar oleh hati kita. Hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung. Lalu Alkitab masih berlanjut tentang hatimu. Ya. Hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Dari hati melimpah lewat mulut, ya. Mengucapkan kata-kata itu mulut. Kalau hatimu kacau, dari mulut itu juga keluar kata-kata yang kacau. Hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Dan kata-kata yang kacau ini mengacaukan banyak orang. Ya, gereja Tuhan bisa jadi kacau kalau saja ada orang-orang yang hatinya kacau, hatimu kacau. Itu tanda bahwa damai sejahtera Kristus tidak memerintah di dalam hatimu.
dalam hatimu, nah itu masih Alkitab katakan, terpendam rasa permusuhan dalam hatimu. Lalu Yeremia juga menegaskan lebih jauh, bersihkanlah hatimu. Itu berarti hatimu gak bersih. Bersihkanlah hatimu. Hatimu kotor. Ya, hatimu kacau, hatimu kotor. Bersihkanlah hatimu. Hatimu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kalau damai sejahtera Kristus tidak memerintah dalam hatimu, jangan heran ya. Jangan terkejut, jangan heran, jangan bingung. Kalau hatimu panas, hatimu sebal, hatimu kesal, hatimu benci, hatimu muak, hatimu keras, hatimu angkuh, hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau, hatimu tidak bersih, hatimu lemah, hatimu terpendam rasa permusuhan, hatimu berpaling kata Alkitab juga untuk sujud menyembah kepada Allah lain. Berapa lama lagi, itu pertanyaannya. Saya tiba di penghujung renungan ini. Berapa lama lagi hatimu panas? Berapa lama lagi hatimu sebal? Berapa lama lagi hatimu kesal, benci, muak, keras, angkuh, kotor, mengucapkan kata-kata kacau, hatimu kacau, hatimu lemah, hatimu terpendam rasa permusuhan, hatimu berpaling. Berapa lama lagi? Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kalau dulu mungkin hati kita digambarkan seperti itu, panas, kacau dan sebagainya, berhenti sekarang. Ya, jangan tunggu nanti, sekarang. Ambil keputusan, ambil ketegasan. Tuhan, aku mengundang Engkau, Kristus, masuk dalam hatiku supaya damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatiku. Hendaklah kiranya damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Kalau Yesus diundang masuk dalam hati kita, dia ada, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Hidup itu terasa lebih indah. Hidup itu terasa aman, ada rasa aman, ada rasa nyaman. Sebab damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatiku, memerintah di dalam hatimu. Kata Rasul Paulus, dalam hati kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Ya Tuhan, hamba sudah mengambil bagian yang hamba mesti lakukan, yaitu memberitakan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan taruh dalam pikiran dan hati hamba-Mu. Tuhan mengambil bagian-Mu, hamba mengambil bagian, hamba memberitakan. Tuhan yang mengambil bagian-Mu, ya Tuhan, menanamkan firman itu dalam hati mereka. Itu yang hamba-Mu tidak mampu lakukan, tapi Tuhan mampu melakukannya bagi hormat dan kebesaran keagungan nama-Mu sendiri. Tuhan, kami percaya pemberitaan firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tidak pernah kembali dengan hampa dan kosong, tetapi akan menghasilkan sesuatu. Karya agung-Mu kami nantikan Tuhan, karya besar-Mu, karya indah-Mu kami nantikan. Lewat pemberitaan firman ini banyak hati yang dikoreksi, banyak hati yang diteguhkan, banyak hati yang dibaharui. Terima kasih Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Kami membutuhkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidup kami. Dipermuliakan Tuhan dalam kami, dalam semua kami sekarang sampai selama-lamanya, sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua nanti. Amin.